Halo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter 1138. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya, yakni Puppies dan juga Worst Gen Forum. Sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana akhirnya kita melihat wajah dari pria bertudung dari Kesatria Suci yang ternyata namanya adalah Vigarland Samrock, pemimpin dari Kesatria Suci sekaligus kembaran dari Akagami no Sense. Kita juga mengetahui bahwa Raja Harald ternyata adalah seorang keturunan dari ras raksasa kuno dengan memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Dalam kastilnya pun diisi banyak sekali kerangka raksasa bertanduk, di mana itu adalah korban dari pertarungannya melawan anaknya sendiri yakni Pangeran Terkutuk Loki. Yup, jadi sebelum masuk ke dalam videonya seperti biasa, jangan lupa like dan share videonya nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1138 kita kali ini mendapatkan judul Teks Suci. Dalam chapter ini pun kita kembali mendapatkan halaman sampul yang memperlihatkan Yamato lagi, di mana di sini terlihat Hushu yang berada di ruangan rahasianya. Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah terungkap fakta bahwa Samrock dan juga Shanks ternyata memang adalah kembar dan Shanks sendiri adalah saudara yang paling muda. Di sini pun diperlihatkan kemampuan pedang dari Samrock, yakni mempunyai kekuatan buah iblis Cerberus. Dia pun terlihat menyerang Loki. Kita kemudian kembali ke panel di mana adanya Luffy yang melihat dua penjaga kastil yang sedang terluka. Penjaga kastil ini pun kemudian mengatakan ke Luffy bahwa Shanks sudah menyerang mereka dan tentu saja di sana Luffy tak mempercayai hal tersebut. Kita kemudian melihat pria dengan menggunakan topi kasa yang mirip sekali dengan seseorang yang minum dengan krokus. Di sini dia terlihat mendekat ke kastil tempat dari Luffy berada. Nah, seseorang misterius ini pun muncul ketika Luffy mengatakan bajak laut Roger adalah keluarga dari Shanks. Jadi tampaknya pria ini memang sebenarnya adalah bagian dari kru Roger. Kita beralih ke Franky dan juga Ripley. Di sini mereka berdua ada di depan lukisan mural besar yang ada di pohon Adam. Mural ini sendiri digambar selama abad kekosongan. Di sini pun diperlihatkan Robin yang menerjemahkan buku Harley yang ditujukan oleh Saul. Buku ini berbicara tentang dua perang lama yang ada di dunia, dan di sana juga dikatakan bahwa perang ketiga akan segera mendekat. Chapter yang benar-benar membuat kita merinding ya. Banyak sekali hal kejadian menarik yang kita temukan dalam chapter kita kali ini. Dan tentunya pertama kita menemukan fakta bahwa memang benar Akagami adalah saudara kandung dari Samrock, di mana dia adalah adik kandung dari Samrock sendiri. Mereka hanya berbeda dalam hal kehidupan. Mereka merupakan perwujudan dari pertikaian abadi antara Celestial Dragon dan juga kaum D. Kita pun diperlihatkan kemampuan buah iblis dari pedang yang dia miliki, yang ternyata itu adalah buah iblis bertipe Cerberus. Jadi mungkinkah pedangnya mengkonsumsi buah iblis seperti yang kita ketahui sebelumnya, di mana banyak sekali contoh-contoh pedang yang memakan buah iblis. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang adalah tentu saja apakah dia sendiri juga memakan buah iblis? Besar kemungkinan iya ya, karena sebagian besar petinggi dari pemerintahan dunia mempunyai kemampuan buah iblis seperti yang ditunjukkan oleh Gorosei dan juga yang lainnya. Dalam chapter kita kali ini pun memperlihatkan kembali pria dengan topi kasa ini. Nah, sekarang ada sebuah petunjuk besar di mana pada saat Luffy mengatakan bajak laut Roger, pria ini muncul. Lagi dan lagi, karakter yang menjadi sorotan kembali pada petunjuk ini tentu saja adalah Skipper Gaban. Memang bukan tak mungkin juga adanya kru bajak laut Roger yang lainnya yang punya peluang untuk dimunculkan di sini. Namun petunjuk yang paling mendekati untuk saat ini tentu saja adalah nama dari Skipper Gaban. Dan kita pun menemukan fakta bahwa adanya dua perang di masa lalu, di mana merujuk ke perang pertama dari zaman Nika dan perang kedua di zamannya Joy Boy. Perang ketiga yang dikatakan segera
mendekat ini tentu saja adalah perang puncak akhir yang akan Luffy terima di zamannya ini. Dimana lagi-lagi beban berat ada di punggung Luffy untuk mewujudkan mimpi yang selama ini belum terwujud di zaman Nika maupun di zaman Joy Boy. Yup, jadi sekian saja pembahasan spoiler kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam spoiler lengkapnya nanti ya. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasannya. Dan info terakhir, minggu depan One Piece akan rilis kembali. Seperti biasa di minggu ini ada info menarik terkait dengan berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni terkait dengan chapter sebelumnya, yakni Samrock. Mungkinkah kesatria suci mewakili tanda bintang zodiak? Mungkin dari kita semua tak ada yang sadar ada detail penting terkait dengan hubungan menarik antara Samrock dan juga Shanks. Ulang tahun dari Shanks adalah 9 Maret yang membuatnya berzodiak Pisces. Simbol Pisces sendiri adalah dua ikan yang saling memantulkan satu sama yang lainnya. Keduanya memiliki banyak arti, tetapi beberapa di antaranya adalah terang melawan gelap, hidup melawan kematian, dan realitas melawan imajinasi. Jadi sudah jelas ya, berarti memang benar mereka berdua adalah kembar karena zodiak Pisces mewakili dua ikan yang saling memantulkan satu sama yang lainnya. Pantulan dari sifat mereka berdua di sini pun sangat menarik. Bagaimana jika memang keduanya memiliki dendam di masa lalu dengan sifat mereka yang bertolak belakang ini? Garling sang ayah mungkin memang sengaja membuang satu anaknya di God Valley karena sepertinya Shanks ini beda ibu dengan Samrock. Ini tentu mengacu pada cerita apa yang terjadi pada Pangeran Loki dan Hairudin, di mana Hairudin dan Loki adalah saudara namun mereka beda ibu. Jadi besar kemungkinan bahwa ibu dari Akagami no Shanks ini berstatus manusia biasa. Sekarang, apakah kita menduga bahwa kelompok kesatria suci ini menggambarkan zodiak, di mana bisa saja Gunko yang mewakili Sagittarius, di mana ikon dari zodiak Sagittarius memiliki ciri khas panah, sama seperti layaknya Gunko dengan buah iblisnya, yakni anak panah. Ada juga Shanks dan juga Samrock yang bisa jadi mewakili Pisces, dua ikan yang saling memantulkan satu sama yang lainnya. Kita juga pernah melihat satu anggota dari kesatria suci ini, di mana pria dengan topeng tengkorak banteng itu bisa jadi mewakili zodiak Taurus. Ada sebuah teori menarik terkait dengan buah iblis dari Pangeran Loki. Tawa Loki di One Piece ternyata menyimpan rahasia kekuatan buah iblis legendarisnya. Dalam dunia One Piece, setiap detail memiliki makna yang mendalam dan seringkali menjadi sebuah petunjuk untuk perkembangan cerita selanjutnya. Salah satu topik yang paling menarik saat ini tentu saja misteri di balik buah iblis yang dimiliki oleh Pangeran Loki. Diketahui bahwa Loki telah mengambil nyawa ayahnya dan mengkonsumsi buah iblis legendaris dari Elbap. Hal ini pun menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan tertentu. Dan bagaimana jika tawa khasnya mungkin menjadi kunci untuk memahami kekuatan ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa karakter dalam One Piece ini memiliki tawa yang sangat ikonik yang mencerminkan sifat dari buah iblis mereka sendiri. Contoh, tawa Perona. Horo-horo mencerminkan buah iblisnya yakni Horo-horonomi yang berarti holo-holo dan memungkinkannya untuk menciptakan hantu. Nah, sekarang bagaimana dengan tawa Loki? Tawa Loki yang kita lihat adalah Dogaga. Ini bisa jadi memiliki arti yang berhubungan dengan kemampuan untuk memanipulasi realitas. Banyak penggemar berpendapat bahwa ini mirip dengan kekuatan Luffy saat mengaktifkan Gear 5 dan itu bukan kebetulan. Loki mengklaim dirinya sebagai Dewa Matahari, sebuah gelar yang juga dimiliki oleh Nika. Rakyat Elbaf pun dikenal menyembah entitas ini, sehingga buah iblis legendaris mereka mungkin terkait dengan kekuatan yang serupa. Hal ini pun dapat menjelaskan mengapa Loki percaya dirinya adalah Dewa Matahari dan bagaimana ia dapat terhubung dengan protagonis kita.
Pernyataan Loki sebagai Dewa Matahari menunjukkan bahwa ia bisa menjadi jembatan antara Nika dengan raksasa Elbap. Jadi overall, One Piece telah membangun pola di mana tawa karakter seperti Perona, Shirohige, Caesar Clown, Enel mengungkapkan sifat dari buah iblis milik mereka sendiri. Oleh karena itulah, tidak mengejutkan jika Loki juga memiliki ciri khas yang serupa, terutama mengingat betapa pentingnya buah iblis miliknya di dalam alur arc ini. Yup, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan spoiler terbaru kita dan juga beberapa informasi penting seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Terima kasih sudah ikut berlayar dan kita ketemu lagi dalam spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.